Oke. Jadi relevan tuh kayak apa sih ya? Kita masuk latihan kesadaran itu dari musik, dari buku, dari film, dari kopi, makanan, arsitektur, sepeda, tarian dan lain-lain gitu. Dan emang itu tujuannya menjadikan hidup berkesadaran itu relevan, bagian dari hidup kita sehari-hari. Jadi bukan hal yang asing atau hal yang aneh. Dan tentu saja di komunitas teman Mindful Like ini, salah satu agenda utamanya adalah berlatih bersama ya. Di malam ini kita akan latihan menggunakan lagunya BTS. Oke, sesi malam ini akan ada 2 part. Nanti Mbak Maya Hasan akan sharing knowledge tentang knowledge-nya dia yang banyak banget ini. Dia malam ini akan sharing tentang suara, tentang frekuensi, tentang musik, tentang lirik, dan hubungannya dengan well-being kita, dengan kesehatan badan dan kesehatan mental kita. Lalu nanti ada Kak Dila yang akan mengajak kita untuk berlatih mengenal diri sendiri dengan menggunakan lirik lagu Permission to Dance dari BTS. Caranya gimana nanti kita akan jalanin sama-sama ya. Kita akan latihan sama-sama. Jadi keywords malam ini adalah musik, lirik, BTS, sadar, well-being, permission to dance ya. Itu some of the keywords. Oke, sebelum mulai, mari kita menyatukan intensi. Sama-sama kita taruh dulu semua gadgetnya, kemudian kita pejamkan mata sebentar. Kita mau menyatukan intensi ya. Oke, mari kita niatkan supaya malam ini kita dapat membuka hati dan pikiran, supaya kita mendapatkan insight, mendapatkan wawasan dari sharing, diskusi, dan tukar pikiran kita malam ini. Baik dari narasumber atau dari teman-teman yang lain di sini. Salah satu attitude mindfulness adalah non-judgment. Jadi mari kita intensikan, kita niatkan, supaya malam ini kita tidak menghakimi diri sendiri maupun orang lain. Tapi kita menggunakan beginner's mind kita untuk belajar bersama. Kita kenal satu lagi cara berlatih kesadaran, sehingga bisa kita praktekkan di hari-hari kita. Untuk makin mengenal diri sendiri, menyadari apa yang terjadi di dalam diri untuk bertumbuh, menggunakan kesadaran untuk berelasi dengan orang lain, dan akhirnya menyadari dampak yang bisa kita bawa untuk lingkungan kita, untuk negara kita, dan untuk semesta. Oke, terima kasih. Boleh membuka matanya lagi. Nah, nanti selama berjalannya diskusi dan sharing malam ini, kalau ada yang mau tanya atau mau share sesuatu yang berhubungan dengan apa yang lagi diomongin, di chat aja ya langsung ya. Nanti ada Q&A khusus sesi Q&A yang kita juga akan buka apa raise hand juga ya, tapi bisa dari chat juga. Oke, aku mau mengenalkan narasumber kita malam ini dulu, Maya Hasan. Mbak Maya Hasan ini harpis profesional yang udah manggung sejak 91 di dalam dan di luar negeri, udah ngetop banget. Nah, Mbak Maya mulai mendalami musik for healing sejak tahun 2000 dan mulai aktif dengan healing harp terapinya sejak 2010. Mbak Maya itu certified music practitioner ya, jadi emang dia khusus ilmunya. Dan dia Mbak Maya Hasan ini memadukan teori frekuensi, teori kuantum, dan metafisik. Mbak Maya juga mendirikan sebuah holistic healing boutique namanya Grotto, yang memadukan semua ilmunya itu, plus ada peralatan canggih yang menggunakan bioresonansi. Nah, Mbak Maya Hasan ini juga adalah 1/14 foundernya Mindful Egg ya, satu dari 14 foundernya Mindful Egg. Hai Mbak Maya. Hai, hai. Terima kasih introduction-nya. Oke, aku lanjut ke eh, aku lanjut ke Mbak Dila ya. Kak Dila. Kak Dila ini sebentar. Kak Dila ini kita bilangnya, aku dikasih tahu sih, bilangnya kandidat psikolog karena Kak Dila sudah lulus S1-nya psikologi, lulusan psikologi Universitas Erlangga Surabaya,
Dan memang di jurusan itu, di fakultas itu belum bisa langsung jadi psikolog meskipun sudah lulus S1-nya karena harus ada tahap-tahap berikutnya. Nah, sekarang Mbak Dila lagi ambil magister profesi psikologi klinis di universitas yang sama ya, Erlangga Surabaya. Mbak Dila ini bagian dari Dear Astrid. Dear Astrid itu apa? Dear Astrid itu penyedia layanan psikologi seperti konseling, psikotes, dan psikoterapi. Bilangnya story sharing space, anyone can share gitu. Emang tempat untuk sharing story ya. Jadi kalau ingin bercerita dengan para psikolognya Dear Astrid, boleh yang lagi di Surabaya langsung ke tempatnya, atau kalau mau online bisa bikin janji konseling, ada linknya nanti di chat ya, admin Dear Astrid, atau mampir ke IG-nya dearastrid.id. Oke, perkenalannya cukup, langsung kita ke topik. Aku mau ke Mbak Maya dulu nih, ke Mbak Maya Hasan. Oke. Mbak Maya, Yes, jadi Davita. gimana sih musik tuh kok bisa mempengaruhi well-being kita? Penjelasannya tuh gimana sih? Oke. Ini saya berusaha sesingkat-singkatnya dulu ya. Sebelumnya selamat malam semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi saya akan ke core-nya, ke dasarnya banget ya, bahwa sebetulnya yang namanya musik itu adalah pada dasarnya suara. Nah, suara ini kita mengenal sebelum dia jadi musik ada suara ya. Nah, ketika kita ngomong suara ini ada pergerakan. Nah, kalau bahasa Inggris suara itu ada dua macam, ada sound dan ada noise ya. Sound itu adalah semua yang harmonis dengan tubuh kita. Tubuh kita saya ngomongnya sudah di tingkat subatomic cell ya. Jadi bahwa semua sel-sel di dalam tubuh kita ada atom yang mengelilingi dan menghasilkan suara. Itu adalah suara. Ada sound of nature, jadi suara-suara alam, di mana kita bisa mengidentify dengan perasaan nyaman. Ya, ketika sel-sel kita itu berubah menjadi bagus bentuknya, maka ada rasa nyaman yang keluar. Misalnya, ketika kita mungkin ada hujan rintik-rintik, kita mendengar suara hujan atau suara air terjun, ya suara burung, suara jangkrik dan sebagainya, itu ada rasa nyaman atau adem, sebuah rasa yang sangat menyenangkan yang keluar. Nah, itu adalah sebuah tanda bahwa sebetulnya sel-sel di dalam tubuh kita ini mulai bergerak dan mulai berubah bentuknya. Ya, ada juga sound of instrument. Jadi bunyi dari alat-alat musik. Misalnya begini, kalau ada yang pernah datang ke konser klasik, itu banyak yang ngantuk terus tidur ya. Jadi sebenarnya ngantuk terus tidur itu adalah satu tanda tubuh bahwa kita mulai menjadi harmonis dan kita mulai merasa nyaman seperti itu. Kemudian ada yang kedua adalah noise. Noise ini adalah sebetulnya dihasilkan oleh gadget-gadget, mesin-mesin yang ada di sekitar kita. Karena dunia kita ini sangat polluted sekarang. Banyak sekali polusi-polusi. Nah, noises ini apa sih? Dari mesin mobil atau mesin kendaraan apapun yang kita naiki, kemudian ada gadget-gadget di sekitar kita, walaupun kita tidak mendengar, tapi ternyata mesin-mesin tersebut mengeluarkan noises atau bunyi yang tidak selaras dengan sel-sel tubuh kita, seperti itu. Oke, nah kembali kepada pertanyaannya Mbak Vita ya. Ketika kita ngomong musik itu sudah adalah nada yang istilahnya ditoto gitu ya kalau bahasa Jawanya ya, nada-nada yang tertata dengan baik. Nah,
Tapi penting banget nih untuk saya untuk memberitahu bahwa memang ternyata ada dua jenis suara. Seperti itu Mbak Vita. Oke, tadi kan Mbak Maya bilang rasa nyaman pada saat mendengarkan sound of nature, sound of instrument itu karena sound itu sudah ditata, ada rasa nyaman dan ada keharmonisan dan itu tandanya sel tubuh kita berubah menjadi bagus bentuknya. Menjadi bagus bentuknya itu maksudnya jadi nggak sakit ya, Mbak Maya ya? Iya, jadi kalau sel yang Hubungannya dengan sakit. bentuknya misalnya molekul air dalam tubuh kita harusnya heksagonal, tapi karena terpapar oleh noises gitu ya, jadi kita menjadi tidak heksagonal lagi. Nah, ketika sudah tidak di bentuk yang seharusnya, bahkan sudah tidak di bunyi yang seharusnya, maka kita mulai merasakan gejala-gejala seperti itu. Oke. Itu berarti sound dan noise itu sangat berhubungan dengan kesehatan fisik kita ya, dan kesehatan mental juga. Gejala-gejala dan perubahan bentuk sel itu juga ada hubungannya dengan kesehatan mental kah? Betul, karena sebetulnya dasar setiap manusia adalah keseimbangan atau keselarasan mind, body, and soul. Jadi tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tidak seimbang, maka akan yang namanya gejala itu bisa macam-macam ya. Bisa mulai dari anxiety, emotion yang tidak terkontrol, tiba-tiba kita marah, padahal kalau setelah 3 detik setelah sebuah kejadian terjadi, setelah kita marah, ternyata kalau kita tarik nafas, ya, terus kita menilah lagi, ternyata masalahnya nggak gitu-gitu amat sampai harus marah seperti itu, gitu. Dan bahkan sampai gejala-gejala yang keluar dari tubuh, mulai dari jerawat sampai autoimun sampai serangan jantung, itu adalah semua disebut dengan gejala. Oke, oke. Wah, efeknya gede juga ya. Nah, kalau Yes. kalau sound of nature jelas ya apa yang kita temukan di alam. Kalau sound of music, sound musik ini tergantung jenis musiknya kah? Upbeat atau mellow atau yang keras gitu, itu mempengaruhi nggak? Semua mempengaruhi, semua elemen yang menjadikan sebuah musik adalah musik itu mempengaruhi, mulai dari tempo, ya, jadi cepat lambatnya beat atau ketukan, disebutnya BPM ya, beat per menit. Kemudian volume tentu mempengaruhi, tapi mungkin tidak terlalu signifikan ya. Kemudian pemilihan nada, ya, pemilihan misalnya mayor minor dari sebuah lagu, apakah dia disebutnya agak sedikit dark ya, atau lebih happy, itu bisa mempengaruhi mood kita. Dan juga kemudian ada lirik juga, jadi ada banyak sekali elemennya. Kemudian ada juga satu sebetulnya intensi. Intensi itu adalah juga energi yang tanpa kita sadari itu mempengaruhi kita, yang mana dilakukan oleh si pengarang lagu. Oke, intensi itu mempengaruhi apapun yang kita mau lakukan ya. Kayak tadi kita mau Zoom session, kita mulai dengan menyatukan intensi. Jadi kayak penulis lagu pun punya intensi saat menciptakan lagu dan itu tertransfer ke lagunya. Kira-kira begitu ya, Maya? Ya, betul. Oke. Nah, kalau buat kita-kita nih yang bukan musician, yang nggak terlalu mengerti musik, nggak terlalu mengerti genre atau tempo seperti yang kamu bilang tadi, itu what should we do ya? Kalau gimana cara kita memanfaatkan tanda kutip musik supaya itu bermanfaat buat well-being kita? Oke, biasanya gini, kalau misalnya pernah nggak nih Mbak Vita, misalnya lagi sedih gitu ya, automatically kamu akan memilih mendengarkan lagu-lagu yang in resonant with you. Jadi sebetulnya apa ya,
yang bisa istilahnya menggambarkan perasaan kamu. Ya, tiba-tiba lagu itu yang tadinya mungkin nggak hafal-hafal banget, tiba-tiba karena lagi sedih dan lagunya lagu sedih, wah, tiba-tiba jadi hafal. Bisa begitu tuh. Ya, tapi anyway, apa yang terjadi adalah bahwa emotions itu adalah sebetulnya kependekan daripada energy in motion. Jadi, lagu yang sedih mempunyai energi, emotion yang sedih. Nah, ketika kita karena sebuah kondisi kita menjadi sedih, kita frekuensinya turun ke frekuensinya emotion yang sedih tadi. Ya, jadi sebetulnya lagu-lagu ini ketika kita tap in, ketika kita sedih, kita pilih lagu yang emosinya sedih. Ketika kita marah, kita milih lagu yang beatnya lebih cepat, kemudian mungkin ya kata-katanya ya menggambarkan kemarahan kita. So what happened? Yang terjadi adalah kita secara natural, karena kita punya yang namanya self healing capacity, kita mencari sesuatu. Dalam hal ini konteksnya adalah kita mencari lagu berdasarkan memori kita, ya, berdasarkan subconscious memory kita mencari lagu-lagu tersebut. Oh, gue nih resonan sama lagu ini nih. Aduh, gila, lagu ini jadi berarti banget karena itu menggambarkan keadaan gue pada saat ini. Gitu. Jadi lagu-lagu ini membantu tubuh kita untuk cleansing. Karena emosi itu harus keluar. Ya, kita bisa sakit kalau kita memendam emosi tersebut. Jadi kita terbantu, kita merasa nyaman karena apa? Ada sebuah lagu yang ternyata bersimpati dengan keadaan kita. Seperti itu. Nah, kalau misalnya diterusin, mungkin lagu sedih ini kita mencari mungkin satu lagu, atau mungkin ada yang ekstrim sedihnya bisa mencari sampai 4-5 lagu. Nah, setelah itu rasa sedih tersebut mulai dissolve ya, mulai turun. Kemudian sebaiknya kalau misalnya memang setelah sesi ini itu terjadi dengan Anda ya, mulai cari lagu-lagu yang mulai uplifting. Jadi mulai senang gitu. Jadi mulai mengisi kekosongan tadi, mulai mengisi apa yang sudah di-cleanse, yang sudah dibersihkan itu dengan sesuatu yang baru, yang refreshing, yang happy dan sebagainya. Seperti itu. Oke, itu sekaligus menjawab pertanyaannya Putri Zunia di chat bahwa memang tubuh kita yang memilih lagu yang ingin kita dengarkan di saat tertentu gitu ya. Tapi pesannya adalah kalau misalnya kita lagi sedih terus kita memilih lagu sedih, sadari jangan kelamaan, jangan jadi dragging dan terhanyut di situ. Tapi setelah itu di cleanse, kita pilih lagu yang bisa menaikkan mood kita gitu ya Maya. Ya, betul. Oke. Oke, aku mau beralih ke Dila dulu ya, Mai. Oke, Kak Dila, kita kan malam ini mau latihan pakai lagu BTS yang Permission to Dance. Nah, menurut RM, Kim Namjoon, message-nya Permission to Dance ini basically self-love gitu ya, mau ngomong apa, message tentang self-love yang mau mereka sebarkan ke para ARMY dan seluruh dunia. Gitu. Nah, sebenarnya aku pengen tahu sih gimana gimana cara kita menggunakan lirik sebuah lagu untuk berlatih kesadaran dan berlatih menyadari diri sendiri itu apanya yang dicari, Kak Dila? Oke, terima kasih sebelumnya Kak Vita. Semoga jelas ya suara aku. Oke, Jelas. ya. Mm-mm. Oke, nah tadi ngomongin tentang lirik gitu ya. Lirik bisa digunakan untuk berlatih lebih sadar gitu ya. Nah, gimana caranya? Well, apa ya? Biasanya ketika kita apa ya untuk kita sadar gitu ya dengan situasi sekarang atau in the present gitu ya. Nah, biasanya kan memang apa ya kita membutuhkan fokus gitu ya, membutuhkan fokus dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu. Nah, lirik itu juga bisa banget dipakai untuk berlatih lebih fokus gitu ya dengan keadaan kita sekarang.
ketika terutama apa ya, ketika kita membaca gitu ya, kita membaca lirik gitu ya. Kemudian juga mungkin sambil mendengarkan lagunya gitu ya. Nah, kita apa ya, kita berusaha untuk fokus gitu ya, untuk mendengarkan sambil juga membaca liriknya gitu. Nah, itu juga apa ya, kita sembari kita mendengarkan dan membaca lirik lagunya gitu, kita juga bisa apa ya, merefleksikan gitu ya. Kira-kira apa yang kita berusaha untuk berlatih untuk menyadari gitu ya. Apa perasaan yang muncul gitu ketika mendengarkan lagunya gitu ya, atau ketika membaca lirik lagunya gitu. Kemudian perasaan-perasaan apa yang muncul, emosi-emosi apa yang muncul, kemudian apakah misalnya ada sensasi tubuh tertentu gitu ya yang muncul ketika mendengarkan lagu tersebut gitu ya, atau membaca lirik tersebut gitu. Kemudian selain itu juga bisa kita juga bisa apa ya, belajar juga gitu kan untuk eh, kira-kira apa sih yang kita pikirkan gitu ketika mendengarkan lagu gitu ya, atau membaca lirik lagu gitu. Nah, jadi di situ jadi di apa ya, sembari kita mendengarkan lagu dan membaca lirik lagu gitu ya, kita juga bisa istilahnya merefleksikan gitu perasaan-perasaan apa yang muncul, pikiran-pikiran apa yang muncul, adakah misalnya ingatan-ingatan di masa lalu gitu ya, atau mungkin kata-kata yang muncul di dalam pikiran seperti itu. Nah, dari situ jadi apa, nah, sembari kita berfokus kepada lagu, kepada lirik gitu ya, nah kita juga bisa merefleksikan gitu, kita juga bisa apa ya, sembari menyadari oke, perasaan apa yang muncul, pikiran apa yang muncul dalam diri kita. Nah, kemudian itu juga apa ya, kita bisa lebih meningkatkan kemampuan mindful kita gitu ya, menjadi lebih mindful itu dengan menuliskan gitu ya, menuliskan apa yang kita refleksikan tadi gitu. Nah, menuliskan ini salah satunya adalah dengan journaling gitu ya. Nah, apa namanya, selain kita sambil mendengarkan, ketika mendengarkan lagu dan membaca lirik gitu ya, nah, sambil kita merasakan gitu ya perasaan kita, sambil kita mengenali gitu ya pikiran apa yang muncul. Nah, kita juga bisa berlatih untuk lebih mindful dengan menuliskannya gitu ya, menuliskan apa yang kita rasakan tadi gitu ya, apa yang kita pikirkan tadi selama mendengarkan lagu dan membaca lirik lagu gitu ya, itu di journaling seperti itu. Nah, jadi apa namanya, bisa banget gitu ya mendengarkan lagu, membaca lirik gitu ya, itu bisa banget untuk melatih kita untuk menjadi lebih mindful gitu ya, melatih kita untuk lebih fokus, dan akan lebih bermanfaat gitu ya ketika kita juga melakukan journaling gitu ya. Jadi kita menuliskan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan ketika tadi kita berlatih selama mendengarkan lagu. Seperti itu, Kak Vita. Oke, berarti caranya adalah dengan kita memberikan perhatian penuh, jadi fokus tadi ya, memberikan Mm-mm, perhatian penuh, supaya mm-mm, kita bisa ada di momen saat ini, di present time, in the now, hadir mm-mm, utuh di sini dan saat ini, jadi nggak kemana-mana pikirannya, nggak ke mm-mm, masa lalu atau ke masa depan, semuanya mm-mm, attention-nya ada di sini, mendengarkan dan mendengarkan lagunya dan memperhatikan liriknya, mm-mm. jadi latihan buat kita melatih kesadaran kita di keseharian. Jadi biasanya kan kita mungkin mendengarkan lagu kayak by the way gitu ya, tapi dengan berlatih Mm-mm. menggunakan lagu sebagai medium atau alat atau tool untuk berlatih kesadaran, kita jadi punya alat baru, kita jadi bisa apa ya, tiap mendengarin lagu, aku mau put my attention on this song deh buat latihan, sambil Mm-mm. latihan, bisa gitu ya berarti ya. Bisa banget, bisa Oke. banget, bisa. Nah, si journaling tadi, jadi sambil memperhatikan, kemudian kalau ditulis bisa bentuknya sebagai journaling, latihan journaling. Nah, latihan journaling sendiri itu manfaatnya apa sih, Kak Dila? Oke. Nah, jadi jurnal sendiri itu sebenarnya di psikologi ya, itu banyak banget manfaatnya gitu ya, terutama untuk kesehatan mental kita gitu. Nah, journaling sendiri itu apa sih, Kak Vita gitu ya? Mungkin aku bisa menjelaskan sedikit. Journaling itu biasanya memang
dalam bentuk kegiatan menulis gitu ya, menulis apapun yang ada di dalam pikiran kita gitu ya. Bisa kita menggunakan prompt gitu ya, atau pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk membantu kita mau menuliskan apa gitu. Atau mungkin ada tujuan tertentu untuk menulis gitu ya, misalnya untuk apa? Misalnya untuk melatih kita apa ya? Merasa bersyukur gitu. Nah, kita bisa menulis gratitude journal misalnya seperti itu. Nah, jadi kita bisa gunakan prompt atau tujuan tertentu gitu ya, atau bisa jadi dalam bentuk free writing. Terserah mau nulis apapun yang ada di dalam kepala yang mau dituliskan saat itu langsung dituliskan gitu ya. Nah itu, journaling ini seperti yang sudah aku sebutkan tadi, memang apa ya, salah satu teknik biasanya digunakan dalam terapi juga gitu ya. Salah satu teknik yang biasa digunakan dalam terapi, dan itu juga punya banyak banget manfaat gitu ya untuk kesehatan mental gitu ya. Nah mungkin aku mau menyebutkan beberapa gitu ya, beberapa manfaat gitu ya yang bisa kita dapat dari journaling gitu. Yang pertama adalah apa ya, journaling itu bisa sebagai wadah untuk mengekspresikan emosi kita. Jadi memang ada beberapa orang-orang yang mungkin kesulitan gitu ya untuk mengekspresikan emosi secara verbal misalnya, atau menunjukkan ekspresi ke luar dirinya gitu ya, atau ke hadapan orang lain misalnya. Nah itu ada beberapa orang yang merasa kesulitan seperti itu. Nah itu juga bisa bisa apa ya, difasilitasi dengan melakukan journaling tadi gitu ya. Jadi apa ya, ketika mungkin mereka mengalami emosi-emosi tertentu seperti sedih, marah gitu ya, kecewa gitu. Nah mereka bisa mengeluarkan perasaan itu gitu ya, atau emosi-emosi itu dalam bentuk tulisan gitu ya, atau menulis gitu. Nah, ketika apa ya, ketika kita mampu gitu ya mengekspresikan emosi kita, tentu itu juga akan sangat membantu kita dalam mengendalikan emosi gitu ya. Nah, apa ya, emosi bisa lebih terkendali dan bisa mengubah dari emosi negatif menjadi positif gitu ya. Begitu juga untuk apa ya, pikiran-pikiran juga gitu ya, dari pikiran negatif bisa jadi pikiran yang lebih positif gitu ya. Nah dari situ juga nanti akhirnya memberikan efek misalnya dapat menurunkan kecemasan juga gitu ya. Mungkin teman-teman yang punya kecemasan itu juga apa ya, journaling ini juga bisa membantu banget gitu ya, untuk membantu menurunkan kecemasan, menurunkan tingkat stres juga gitu ya. Ketika kita kesal, stres, kita tulis gitu ya, kita ekspresikan kekesalan kita. Nah, itu nanti juga bisa membantu menurunkan rasa stres kita gitu ya. Nah, ketika kecemasan menurun, tingkat stres menurun, akan meningkat perasaan calm gitu ya, atau perasaan tenang gitu. Nah, itu salah satu manfaatnya. Yang kemudian juga journaling ini bisa apa ya, membantu kita untuk kita lebih mengenal diri kita sendiri gitu ya. Kita bisa dengan journaling kita bisa paham pola emosi, pola pikiran gitu ya, pola perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sehingga apa ya, kita jadi tahu gitu. Oh, oke, misalnya oh aku biasanya emosi negatif atau misalnya emosi sedih, ada perasaan emosi sedih ketika misalnya aku melakukan A B C. Nah dari situ kita juga bisa tahu gitu kan. Oh, oke, mungkin aku lebih banyak misalnya apa ya, mungkin lagi nggak mood ketemu teman misalnya. Itu di waktu kapan aja gitu. Nah, kita bisa ngelihat tuh bahwa oh, oke, jadi di waktu-waktu tertentu aku merasakan perasaan ini misalnya, atau mempunyai pikiran seperti ini gitu, atau berperilaku seperti ini gitu. Nah, itu kita jadi tahu gitu ya siapa diri kita sebenarnya gitu. Nah, kemudian juga manfaat yang lain adalah journaling itu juga bisa membantu untuk mengurangi overthinking. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang sering banget overthinking gitu ya, kayak aduh apa-apa semuanya dipikirin gitu. Nah, itu journaling tuh bisa bantu banget untuk menguraikan pikiran-pikiran yang ruwet gitu ya, dengan apa, kita menuliskan gitu ya, kita menuliskan apa yang menjadi keluhan kita gitu. Nah, di situ juga kita bisa tahu, oh oke, jadi masalahku tuh di sini loh gitu. Jadi instead of cuman di pikiran aja gitu ya, ketika ditulis itu kita akan lebih paham gitu. Oh, oke, jadi runtutan permasalahan itu seperti ini kayak gitu. Jadi itu juga bisa mengurangi overthinking.
Nah, kemudian juga journaling ini juga bisa melatih kemampuan untuk menjadi lebih mindful gitu ya. Jadi journaling ini cukup sering juga gitu dipakai untuk berlatih mindfulness gitu ya, atau kita berlatih untuk menjadi lebih mindful gitu. Nah, kenapa? Karena journaling sendiri itu sebenarnya kan apa ya, melatih fokus kita juga ya, melatih fokus kita gitu ya untuk hadir di masa kini, kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, which is menulis gitu ya. Nah, kemudian ya sudah kita berada di momen itu, kita kerjakan itu. Nah, di situ jadi bisa terbentuk apa ya, perilaku atau kebiasaan untuk bisa lebih fokus gitu terhadap situasi kita di saat ini gitu. Nah, dari semua manfaat-manfaat itu gitu ya, nah itu nanti bisa berkaitan juga gitu dengan meningkatkan kesehatan fisik gitu ya. Ketika kita apa ya, ketika kesehatan mental kita lebih baik gitu kan, nah itu juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik gitu. Jadi secara tidak langsung itu juga apa ya, journaling itu juga bisa meningkatkan kesehatan fisik juga. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang kerja gitu ya, atau mungkin teman-teman yang sedang sekolah atau kuliah gitu ya, journaling itu juga bisa apa ya, meningkatkan kinerja juga. Kayak gitu. Jadi banyak banget Kak Vita manfaat dari journaling itu sendiri. Oke, oke. Tadi menarik tuh yang Dila bilang bahwa ya jadi kita jadi bisa mengenal lebih diri sendiri, jadi lebih kenal pola-pola kita gitu. Karena pikiran kita tuh kan banyak banget ya, dalam sehari ada berapa ribu pikiran yang lewat, dan kadang kita juga nggak ngeh gitu apa aja yang lewat di pikiran kita. Dan pada saat kita berlatih journaling, kita jadi tahu, oh ternyata gue mikirin ini gitu, ternyata aku mikirin semua ini gitu. Dan itu juga yang overthinking jadi bisa tahu gitu apa aja yang selama ini di overthinkingin, dan apa aja yang bikin kamu kehabisan energi karena overthinking itu tadi gitu. Gitu kali ya, Dila ya. Betul, betul banget Kak Vita. Oke, oke. Nah, oke, tadi kan Maya udah share tentang sound, tentang musik, hubungannya sama well-being, frekuensi, dan lain-lain. Kemudian Dila udah share tentang gimana caranya pakai lirik lagu untuk berlatih kesadaran, untuk fokus, untuk menaruh perhatian penuh, untuk kembali ke sini. Kemudian caranya dengan journaling salah satunya, supaya kita juga bisa tahu pola-pola yang ada di pikiran kita. Nah, kita udah mulai mau latihan nih, tapi sebelum kita mulai berlatih, aku mau ngajak kita semua masuk ke sesi hening dulu, supaya kita bisa lebih terkoneksi dengan diri kita sendiri gitu, supaya kita lebih terkoneksi dengan intuisi kita. Kenapa? Supaya nanti pada saat latihan kita bisa jujur sama diri sendiri, supaya latihannya juga jadi lebih bermanfaat. Aku akan playback rekaman permainan harpanya Mbak Maya Hasan, dan Mbak Maya akan memandu kita untuk berjalan ke dalam. Jadi harpanya akan playback, Mbak Maya akan memandu kita di sesi hening ini. Yes, Mai, kenapa dada-dada? Bukan, ini kayaknya koneksi aku agak nggak tahu, kayak agak turun deh. Bisa dengar suara aku bagus nggak? Bagus, Oh, merdu. udah, oke, mantap. Itu kenapa ada yang raise hand tiba-tiba baru mau latihan, belum ngapa-ngapain. Oh, nggak jadi. Oke, oke. Aku, teman-teman, mari kita masuk ke sesi hening dulu. Nanti Mbak Maya akan memandu ya. Silahkan Mbak Maya, aku sambil pelan-pelan playback. Bentar, musiknya ya. Silakan Mbak Maya. Oke. Teman-teman, saya minta Anda untuk masing-masing menutup mata dan mengambil posisi duduk yang nyaman dimanapun Anda berada. Boleh silang kaki, boleh menapak ke tanah. Kalau bisa menapak lebih baik. Ya. Oke, kita mulai latihan. Tutup mata, tarik nafas. Buang nafas. Sekali lagi, tarik nafas. Buang nafas.
Saya berada di sini pada saat ini, terkoneksi penuh dengan pikiran, jiwa, dan tubuh saya. Mari kita membuat sebuah lingkaran dengan telapak tangan. Dan bayangkan Anda meletakkan diri Anda di dalam lingkaran. Kita mulai merasakan setiap bagian dari tubuh kita, mulai dari kaki sampai ke pinggang, bagian dada, dan sampai ke bagian kepala. Tarik nafas, buang nafas. Sekarang bayangkan kaki Anda menyentuh tanah. Bayangkan dan mulai rasakan kontur tanah di telapak kaki Anda. Dan bayangkan sekarang ada sebuah tali yang menghubungkan kaki Anda. Dan tali tersebut turun ke dalam tanah, berbagai lapisan tanah dan poros bumi. Ini adalah grounding. Kita terkoneksi dengan bumi kita. Kita mulai terkoneksi kembali dengan tubuh kita. Kita mulai terkoneksi kembali dengan jiwa kita dan pikiran. Saya berada di sini. Ada sebuah rasa hangat yang menjalar dalam tubuh kita. Tarik nafas sekali lagi, kita akan mengakhiri sesi ini. Buang nafas. Tarik nafas, buang nafas terakhir. Boleh buka matanya. Oke, terima kasih Mama ya. Oke, Terima kasih. sekarang thank you, Mai. Sekarang ke Kak Dila ya. Kak Dila mau mengajak kita latihan dengan lirik lagunya BTS yang Permission to Dance. Gimana nih Kak Dila? Mulai dengan apa dulu? Oke, nah, jadi teman-teman semua di sini nanti setelah ini kita akan mendengarkan gitu ya, mendengarkan lagu BTS Permission to Dance, dan nanti juga ada liriknya ya, Kak Vita ya. Nah, nanti juga Ya. teman-teman nanti juga bisa baca liriknya gitu ya. Nanti mungkin panitia akan memberikan liriknya juga, mengirimkan liriknya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa ketika mendengarkan gitu ya, ketika mendengarkan lagunya gitu ya, dan juga ketika membaca liriknya gitu. Nah, aku pengen teman-teman belajar gitu ya, mengamati gitu ya, mengamati diri sendiri gitu ya, sambil mendengarkan, sambil membaca lirik, kira-kira perasaan apa yang muncul gitu ketika teman-teman mendengarkan lagu gitu ya, dan membaca lirik lagunya BTS Permission to Dance ini gitu ya. Perasaan apa yang muncul dan pemikiran apa yang muncul gitu ya ketika mendengarkan lagu dan membaca lirik lagunya, seperti itu. Nah, nanti setelah kita mendengarkan lagunya gitu ya, nah nanti akan ada beberapa pertanyaan termasuk yang tadi aku tanyain gitu ya, tentang perasaan dan pikiran yang muncul ketika mendengarkan lagu dan membaca liriknya gitu ya. Nah, kemudian nanti akan ada beberapa pertanyaan yang aku akan kasih ke teman-teman gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa tuliskan gitu ya jawabannya
di kertas teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman mungkin yang tadi mungkin masuknya telat, boleh disiapkan dulu gitu ya, alat tulis gitu, kertas dan pensil atau bolpen, atau mungkin mau diketik juga boleh gitu ya. Nah, nanti silakan direfleksikan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan aku kasih setelah kita mendengarkan lagunya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin boleh dimulai sekarang, Kak Vita? Oke, kita dengerin lagunya sekarang Oke, ya, boleh. teman-teman. Bentar ya. Ya, teman-teman, jadi siap-siap merefleksikan apa yang dirasakan, dipikirkan, dan terasa di badan ya, Kak Dila ya. Kita fokus mendengarkan lagu. It's the thought of PM when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, Just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Then you say, I wanna dance. The music's got me going, and nothing that can stop how we move. yeah, let's make a place and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we go, we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. There's always something that's standing in the way, but if you don't let it phase you, you know just how to break. Just get the right vibe, yeah. 'Cause there's no looking back. There ain't no one to prove we don't got this on lock, yeah. The wait is over, the time is not, so let's do it right. Yeah, we keep going and stay up until we see the sunrise. And we say, I wanna dance. the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, Let's break our plans and leave just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause where we from, we know how to live. don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. We don't need permission to Well, let me show you that we can keep the fire alive. Cause it's not over till the summer. Say one more time. Say, I wanna dance. The music's got me going. Nothing that can stop how we move. Let's break our plans and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. like you're dancing fool. We don't need to worry, 'cause when we fall, we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. We don't need permission to dance. 'Cause we don't need permission to dance. We don't need permission to dance. 'Cause we don't need permission to dance. Oke. Liriknya sudah ada di chat juga ya, Kak Dila. Oke. Nah sekarang teman-teman bisa ini ya, siapkan alat tulisnya gitu ya.
Nah, oke, aku sambil ini ya kirim juga pertanyaannya melalui chatbox ya. Jadi teman-teman bisa baca pertanyaannya di chatbox juga gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung tuliskan jawabannya gitu ya di kertas teman-teman semua gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama gitu ya, teman-teman boleh dong dituliskan gitu ya. Apa yang teman-teman rasakan gitu ya. Apakah ada emosi atau sensasi tubuh tertentu gitu ya, dan atau yang dipikirkan gitu ya. Mungkin dalam bentuk kata-kata yang muncul dalam pikiran atau ingatan-ingatan tertentu gitu ya saat mendengarkan lagu BTS barusan gitu ya, yang Permission to Dance. Nah, itu yang pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, itu lirik mana yang paling relatable gitu ya bagi teman-teman, atau yang paling bermakna gitu ya pada diri teman-teman gitu, dan kenapa gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah ada insight gitu ya atau ide baru yang muncul gitu ya setelah mendengarkan lagunya BTS Permission to Dance barusan gitu ya, berkaitan dengan diri teman-teman semua kayak gitu. Nah, jadi teman-teman silakan tuliskan gitu ya jawaban dari 3 pertanyaan ini. Mungkin aku akan kasih waktu sekitar 3 menit ya, Kak Vita ya, buat teman-teman untuk menuliskan jawaban ini gitu ya. Nah, nanti kita akan share gitu ya, nanti beberapa dari teman-teman nanti bisa share jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini seperti itu. Nah, oke, silakan teman-teman sambil menuliskan juga ya jawabannya ya gitu. Nah, mungkin aku mau menjawab gitu ya untuk aku sendiri gitu dari pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya. Mungkin nanti sambil teman-teman juga ini ya, mungkin ada yang jawabannya sama atau relate gitu ya dengan jawaban aku gitu. Kalau yang pertama memang yang aku rasakan gitu ya ketika mendengarkan lagu itu tuh emang bener-bener emosinya tuh kayak bikin semangat banget gitu ya, karena lagu upbeat-nya itu dengan nada yang cukup upbeat gitu ya, dan menimbulkan emosi happy juga gitu ya. Dan yang dipikirkan mungkin kayak nggak tahu kenapa jadi keinget kayak suasana summer gitu ya, atau musim panas gitu ya, dari lagunya tuh kayak terasa vibe summer gitu. Nah, itu yang aku rasain tadi ya selama mendengarkan musik gitu, mendengarkan lagunya gitu. Kemudian lirik mana yang paling relatable buat aku gitu ya, yang ngena banget di aku sebenarnya yang di line "The wait is over, the time is now." Itu kayak ini banget ya, kayak mungkin itu sebagai pengingat juga buat aku bahwa oke ya, memang ketika kita mau melakukan sesuatu ya udah gitu, langsung lakuin aja sekarang gitu. Tidak perlu menunggu-nunggu lagi kayak gitu. Jadi itu sih yang paling relate banget sama diri aku sekarang gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah ada insight atau ide baru yang muncul gitu ya. Dari lagu ini sih aku menemukan insight bahwa ya loh, ini tuh sebenarnya ketika kita pengen melakukan sesuatu gitu ya, kita tuh nggak perlu permission atau izin orang lain gitu. Jadi ya ketika kita mau melakukan sesuatu ya udah kita lakuin aja langsung gitu. Itu sih yang insight yang aku dapatkan gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri kayak gimana nih gitu ya, boleh dituliskan gitu ya. Nah, nanti beberapa teman-teman nanti bisa share jawabannya. Oke, berarti apa yang dirasakan atau dipikirkan atau sensasi tubuh, kemudian lirik mana yang paling relate sama apakah ada insight yang muncul dari situ. Kalau boleh nggak Kak Dila sambil teman-teman menulis di catatannya sendiri, di kertasnya sendiri atau di chat, aku sambil playback sekali lagi. Boleh banget. Silakan Kak Vita. Kita dengarkan sekali lagi sambil baca-baca liriknya, boleh dari chat, boleh di videonya juga ya. Jadi sambil lihat, sambil dengar, sambil menulis, menjawab pertanyaan yang dari Kak Dila. It's the thought of PM when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm
I'm scared to falling behind. Just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Then you say, I wanna dance. The music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's break our plans and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, just when we fall, we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. There's always something that's standing in the way, but if you don't let it phase you, you know just how to break. Just get the right vibe, yeah. 'Cause there's no looking back. There ain't no one to prove we don't got this on lock. Yeah, the wait is over. The time is not, so let's do it right. Yeah, we'll keep going and stay up until we see the sun rise. And we say, I wanna dance. The music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's break our plans and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause where we from, we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. We don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da, hey, da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. Well, let me show you that we can keep the fire alive. 'Cause it's not over till the summer. Say one more time. Say, I wanna dance. The music's got me going, and nothing that can stop how we move. Hey, let's break our plans and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. Like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we fall, we know how to land. Don't let the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. We don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da, hey, da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. 'Cause we don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. We don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da, hey, da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. 'Cause we don't need permission to dance. Oke, teman-teman boleh sharing ya. Siapa Oke. yang mau sharing boleh raise hand. Aku duluan ya. Kalau aku menjawab pertanyaannya Kak Dila, Oke. rasanya happy, free, kayak bebas gitu, terus youthful gitu, kayak ini muda banget gitu, kayak celebrating life gitu. Terus kayak visual yang muncul tuh pantai. Terus rasanya tuh di badan tuh kayak lega gitu, spacious gitu, luas gitu ya. Terus yang insight yang aku dapet itu nggak perlu banding-bandingin sama orang lain. I can just be myself gitu, nggak perlu minta izin orang lain, no need permission to dance gitu, nggak perlu banding-bandingin sama orang lain. Terus yang-nya itu tadi, si feeling yang itu aku mendapatkannya malah kayak attitude-nya mindfulness nih, beginner's mind sama non judgment gitu, yang sangat young gitu. Oke, keren banget Kak Vita, thank you banget sudah sharing ya. Oke, teman-teman yang lain yang pengen share langsung nih on mic gitu ya. Silakan banget. Boleh gitu nggak? kan. Aku boleh nggak? Silakan Kak Maya. Boleh dong.
Aku udah nulis juga sih tadi, tapi mau pengen ngebacain gitu. Aku tuh happy, terus jadi begitu lagunya mulai itu ya, terus joget-joget, makanya off camera gitu, karena lagi joget-joget gitu. Oke. 2 kali tuh kayak gitu. Jadi happy banget, happy yang nggak bisa dibendung seperti itu. Terus kalau untuk liriknya yang mana yang resonate with me itu adalah yang Ain't Nothing That Can Stop How We Move ya. Buat aku itu relate-nya adalah bahwa ya memang nggak ada yang bisa memberhentikan kita, cita-cita kita, dreams dalam hal ini aku ya gitu ya. Dreams aku, apa yang aku punya intuisi untuk melakukan ya go ahead and do it gitu. Nah, kemudian insight kali ya. Insight-nya adalah konfirmasi bahwa tidak ada hal yang salah, yang ada hanya mencoba dan ketika tidak berhasil, ya mencoba lagi. Jadi mungkin sama kayak Vita ya. Jadi celebrating who I am. Dan being happy dengan diri aku. Ya udah, this is me gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Maya Makasih. sudah share. Oke, teman-teman yang lain. Teman-teman boleh raise hand ya. Sambil menunggu raise hand, aku bacakan dari chat ya, Kak Dila. Dari Farhana. Jawaban nomor 1, physical response jadi refleks senyum, soalnya lagunya uplifting banget. Badan jadi relax, juga keinget musik videonya juga yang seru. Hey. Kedua, lirik yang relatable. We don't need to worry cause when we fall, we know how to land. Terus dari Fitri, suasana hati dari biasa jadi lebih happy karena lagunya ceria. Pas lirik-lirik tertentu kadang saya merinding, kok pas gitu sama pemikiran saya. Terus jawaban nomor 2, lirik mana? Nggak usah takut jatuh karena tahu cara mendarat. Just do it now, lakukan sekarang. Kemudian yang ketiga, insight-nya adalah enjoy this moment, live our life fullest, dan jangan merasa insecure untuk hal yang sudah kita tahu. Keren. Kak Vita itu kayaknya Terus ada yang raise hand tuh. Oke, yang resen dulu ya. Oke, dari Reni. Reni boleh dibuka kameranya? Ya, sama Sani. Selamat malam, Mbak. Terima kasih kesempatannya. Mau sharing sedikit. Saya itu sebenarnya suka BTS-nya telat, Mbak Wit. Jadi jalur pandemik. Karena di rumah juga anak saya yang pertama suka ngompor-ngomporin, dia fandom duluan. Nah, saya seorang ibu tunggal, Mbak Fit, Mbak Vita. Jadi begitu pasca berpisah itu proses jatuh bangun tuh luar biasa ya Mbak Maya ya. Nah, kok pas gitu momennya dengan lagu-lagu BTS nih gitu liriknya gitu kan, walaupun Korea saya coba cari tahu apa sih, mereka nggak sekedar visual gitu, tapi ternyata mengajari kita, khususnya saya, love yourself gitu, merayakan kembali hidup di kesempatan kedua ini. Ternyata nggak apa-apa menjadi seorang ibu tunggal itu. Dan untuk lagu ini tuh saya mau nangis sih jadinya. Lirik yang relate itu we don't need to worry gitu kan ya, karena when we fall we know how to land gitu kan. Kita sudah ada kok gimana caranya itu nggak usah khawatir karena sudah ada path-nya tentu. Terus saya diingatkan kembali we don't need ask to permission to anyone karena kita nggak pernah berhutang sebenarnya ke orang lain gitu kan. Jadi tetap utuh menjadi diri sendiri gitu dengan versi yang terbaik. Kalau boleh mengutip ya hadir penuh, saya artikan dengan fokus dengan apa yang kamu lakukan sekarang, apa yang kamu punya sekarang dan bersyukur. Itu sih dari aku Mbak Wit, Mbak Vita, Mbak Maya, terima kasih. Thank you Reni, sharingnya. Peluk dulu. Terima kasih. Virtual hug untuk Kak Reni. Berakhir Mbak, berakhir. Oke, ada yang mau sharing lagi? Raise hand, silahkan. Ini di chat sebenarnya banyak banget yang sharing di chat. Iya nih, kayaknya aku juga sambil bacain nih. Wah, udah banyak nih yang teman-teman yang sharing ya. Makasih banyak teman-teman yang udah ngetik ya jawabannya di chat box gitu ya. Tapi kayaknya kebanyakan ini ya, lirik yang relatable itu
kebanyakan yang ini ya apa yang we don't need to worry cause when we fall we know how to land itu. Kayaknya Ya, banyak banget betul. nih yang relate sama itu ya. Hmm. Itu sebenarnya kita ngomongin tentang our ini ya, kekuatan yang ada di dalam diri kita sendiri ya. Maksudnya Mm-mm. ternyata banyak orang yang tahu bahwa masing-masing dari kita punya kekuatan. Makanya kalimat itu jadi relate gitu. Jadi Mm-mm. meskipun mungkin kita nggak tahu apa sih kekuatan apa sih gitu, tapi kayak ada yang mengatakan, oke, I can do it gitu. I have the strength gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Betul banget, Kak Vita. Nah, memang apa ya? Maksudnya kita kita bertahan sampai sekarang seperti ini pun juga pasti karena sebenarnya ya kita kita sendiri sebenarnya punya kekuatan dalam diri kita gitu untuk bisa bertahan dalam berbagai kondisi gitu ya. Nah, apa ya? Jadinya apa ya? Meskipun apapun yang terjadi gitu ya, kita tahu gitu bagaimana cara menghadapi permasalahan-permasalahan atau situasi-situasi tertentu dalam hidup kita gitu. Jadi ya aku setuju juga sih gitu. Makanya kenapa banyak banget nih yang relate dengan lirik itu gitu ya. Untuk apa ya Mm-mm. reminder kita juga bahwa kita tuh punya kekuatan dalam diri kita gitu ya. Kita bisa eh, mem- em, apa ya menghadapi gitu ya apapun rintangan atau apapun situasi yang ada dalam diri kita gitu atau pada kehidupan kita gitu. Hmm, hmm, hmm. Ini ada dari Yolanda Gea, lirik paling relate, we don't need to worry cause when we fall we know how to land. Liriknya Yungi banget, and since the lyric inspired from Yungi's quote, I felt it deeper karena no matter how fail it feels at the moment, everything will be good in the end. To be honest, I feel sad in this song since I know the history and how relatable it is. Kayaknya ini Army sejati, dia tahu history penulisan lagunya ternyata dari sesuatu yang uh, masalah justru ya failure gitu tapi dibawa menjadi Hmm. positif. Menarik sharingnya Gia, thank you. Terus sebenarnya um, berarti dari sharingnya Maya dan Dila hari ini dan sharing teman-teman setelah mendengarkan lagu Permission to Dance dan memberikan perhatian penuh pada lagu dan liriknya, kita jadi sadar gitu bahwa kata-kata, kalimat, words itu penting banget ya. Maksudnya efeknya besar banget untuk well-being kita, untuk kesehatan mental kita, untuk kesehatan fisik kita. Karena bahkan dengan membaca lirik pun kita bisa merefleksikan diri, merefleksikan apa yang terjadi di dalam, uh, how we can relate, dan lirik itu bisa membuat kita happy, bisa membuat kita sedih gitu. Meskipun banyak hal lain yang mempengaruhi, tapi ternyata tiba-tiba gelap. Tapi ternyata begitu powerfulnya kata-kata gitu. Dan mungkin dengan menyadari ini, satu hal yang kita perlu mengingatkan dan saling mengingatkan adalah hati-hati dengan kata-kata kita gitu. Bahwa pada saat kita terlalu cepat berkata-kata tanpa berjeda dulu, tanpa stop dulu, mungkin itu us being reaktif yang bisa melukai orang lain, yang bisa membuat masalah jadi lebih keruh, yang bisa uh, membuat orang lain sedih atau malah apa ya bisa merubah hidupnya gitu. Jadi mungkin itu perlu kita perhatikan juga dan nggak cuma ke orang lain, ke diri kita sendiri pun kata-kata itu penting. Terutama tadi kata Maya, intensi di belakang kata-kata itu penting untuk kita berkata-kata yang baik untuk ke diri kita sendiri juga. Si self love tadi ya, Bill ya. Betul banget Kak Oke. Vita. Ada lagi yang mau sharing? Aku sambil browsing di chat mencari yang bisa di-share. Ada yang mau raise hand? Para army, ayo raise hand dong, terus buka kamera dan kita ngobrol. Happy free, oke.
Ini dari Belamia. Happy, free, kayak lagi holiday, nggak mikirin apa-apa, dan pingin ikut goyang. Nomor 1. Jawaban nomor 2. Nothing can stop how we move. Liriknya ya. Seperti reminder bahwa kapanpun akan selalu ada yang tidak setuju dengan kita atau tidak suka dengan kita. Tapi asalkan kita yakin it's a good thing, don't stop. We will receive a good harvest at the proper time. Kita akan ini ya, harvesting di ending. Insights-nya reminds me that we don't need permission to be happy. It comes from within. Jadi bahagia itu emang nggak perlu izin ya, emang dari dalam dan nggak, bukan dari luar. Terima kasih Kak Belamia. Oke, ada yang mau tanya nggak? Kita langsung masuk Q&A session. Ada yang mau tanya-tanya tentang apapun yang kita bahas hari ini? Farhana Resen, silakan buka kamera dan mic. Halo Mbak, semuanya maaf aku nggak bisa buka kamera karena kamera aku lagi error ini. Oke. Ya, jadi aku mau tanya tadi kan ada dibilang sama Mbak Dila tentang journaling ya. Aku tuh udah lumayan aktif journaling, ada hampir setahunan gitu. Terus belakangan itu jadi kayak regresi gitu loh Mbak, kayak udah nggak se-exciting pas awal-awal, karena pas awal-awal tuh udah build up jadi rutinitas, terus habis itu tuh sesuatu yang udah kebiasa banget, terus habis itu ada satu fase di mana aku kayak cuma ngelakuin to-do list aja itu udah beban, terus habis itu akhirnya journaling yang hariannya itu jadi kayak kurang balik lagi ke kayak yang pola yang di awal. Terus aku tuh sekarang lagi mau mulai lagi karena udah mau mulai tahun baru kan. Itu gimana ya Mbak? Mungkin ada tips atau cara gimana biar aku bisa balik ke rutinitas yang udah aku bangun dulu, atau mungkin ada cara yang lebih efektif gitu mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Farhana untuk pertanyaannya ya. Oke, nah mungkin sebenarnya ini ya, untuk journaling ini memang setiap orang tuh pasti ada fasenya di mana apa ya, awal-awal semangat banget tuh melakukan journaling tiap hari gitu ya. Tapi nanti mungkin ketika misalnya kita mungkin ada kesibukan, mungkin kesibukan sehari-hari semakin banyak gitu ya, atau mungkin ada masalah gitu ya, mengalami suatu permasalahan gitu. Nah, bisa jadi akhirnya habit itu sedikit demi sedikit berkurang gitu ya. Itu sebenarnya wajar banget sih gitu, wajar banget dialami oleh semua orang gitu ya. Nah, gimana caranya untuk memulai kembali gitu ya journaling gitu. Nah, mungkin kalau ini ya, yang menurut aku yang paling gampang itu adalah kita punya gitu ya buku catatan yang kecil gitu ya, yang kecil yang kita bisa bawa kemana-mana gitu. Nah, jadi ketika apa ya, kita misalnya kepikiran gitu ya mau menulis sesuatu gitu, kita langsung menuliskan di buku catatan itu gitu ya. Nah, kita harus bikin gimana caranya mencatat itu menjadi sesuatu yang effortless gitu ya. Nah, tadi salah satunya adalah dengan kita punya misalnya buku catatan kecil gitu ya, yang kita bisa bawa kemana-mana. Atau juga mungkin bisa pakai handphone gitu ya, pakai smartphone, mungkin nyatet di HP gitu ya, pakai notes gitu. Atau mungkin kayak kalau di WhatsApp kan kita bisa ya kayak apa, send message to ourselves gitu. Jadi ke nomor kita sendiri gitu. Misalnya, nah itu bisa dicatat di situ gitu. Nah, jadi gimana caranya kita bisa cari gitu ya, gimana caranya supaya journaling kita ini se-effortless mungkin gitu. Nah, yang semudah mungkin kita bisa lakukan gitu. Itu tadi. Cari mungkin buku catatan kecil gitu ya, atau pakai handphone gitu ya. Dan mungkin yang berikutnya ini apa ya? Aku bisa bilang bahwa apa ya? Sebenarnya kita juga nggak perlu yang terlalu menargetkan banget kayak harus tiap hari menulis gitu. Karena apa ya? Kadang ada beberapa orang yang kalau ditarget itu justru malah jadi beban gitu. Nah, jadi ketika pengen nulis ya udah, jadi menulislah ketika memang teman-teman lagi pengen nulis gitu. Ketika teman-teman lagi nggak pengen nulis, it's okay gitu, nggak apa-apa untuk nggak nulis di hari itu gitu.
Itu. Jadi apa ya? Tidak mungkin kita reminder diri sendiri bahwa oke, kita menulis ketika kita pengen nulis gitu. Ketika kita lagi nggak pengen nulis, nggak apa-apa gitu. Kita skip aja gitu ya. Itu. Dan yang ketiga mungkin bisa apa ya? Lebih gampang ketika misalnya kita nulis singkat-singkat gitu ya. Kayak bullet points gitu. Nah, mungkin apa ya? Mungkin ketika misalnya kita nggak ada waktu banyak gitu ya untuk ngisi jurnal gitu ya, kita bisa nulis singkat-singkat aja tuh boleh banget gitu ya. Jadi kayak bullet points gitu ya, atau satu kalimat aja. Itu sebenarnya kan sudah masuk journaling, sudah menulis sesuatu gitu. Nah itu tuh juga oke banget gitu. Jadi apa ya, nggak perlu kita nulis yang terlalu panjang, singkat-singkat pun juga nggak masalah gitu. Jadi itu mungkin kaitannya sama yang pertama tadi ya, kita bikin journaling ini se-effortless mungkin gitu ya. Bisa dengan cara tadi Ya. alatnya gitu ya, atau cara kita menulis gitu. Mungkin singkat-singkat aja, itu juga it's okay banget. Jadi itu sih beberapa hal mungkin yang bisa dicoba gitu ya. Bagi teman-teman mungkin yang mau memulai kembali habit untuk journaling. Seperti itu mungkin Kak Farhana. Boleh kalau misalnya ada pertanyaan tambahan atau teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Kak Dila, berarti sebenarnya kalau journaling itu manfaatnya juga salah satunya karena kita keeping record, keeping track of misalnya hari-hari pada saat kita tadi Kak Dila bilang pengen nulis ya nulis gitu. Tapi kan berarti makin lama makin banyak dan setelah banyak kita bisa baca lagi, kita lihat lagi, kita jadi tahu progres kita gitu. Kita jadi tahu naik turunnya kita latihan atau naik turunnya keadaan kita gitu ya. Betul, betul. Nah, jadi mungkin dari situ juga kita bisa identifikasi juga gitu kan. Kayak kenapa nih kok kita mungkin di hari itu gitu misalnya lagi nggak mood buat nulis gitu ya. Nah, kita juga sambil ingat-ingat juga gitu. Oh, oke, waktu itu ada kejadian A gitu atau ada kejadian B gitu. Nah, ya it's okay kalau misalnya memang sedang tidak ingin menulis, tidak apa-apa untuk tidak menulis. Gitu. Oke, itu self love juga ya. Kalau emang lagi Betul. nggak pengen nulis, nggak usah nulis. Oke, ini ada satu pertanyaan kayaknya buat Mbak Maya dari Putri Junia. Apakah ada saat-saat di mana sebuah jenis musik atau lirik justru harus dihindari karena malah membuat mengalami emosi kuat tertentu? Oke. Habis itu Mas Daniel ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Putri ya tadi ya. Iya, jadi lirik-lirik yang mengeluarkan emosi-emosi negatif lah yang harus dihindari ya. Kayak mungkin gini, ketika kita sedang marah, maka ketika kita mendengar lirik-lirik yang ada kata-kata yang kasar atau negatif, maka itu kita akan tersulut dengan lebih hebat lagi. Sementara ketika kita lagi fine-fine aja, being happy gitu ya, misalnya kita habis dengerin lagu nih, Permission to Dance, terus kita dengerin lagu yang nggak sengaja nih, mendengar lagu yang punya lirik-lirik yang negatif gitu ya, mungkin kita nggak akan terpengaruh. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai higher vibration, kira-kira seperti itu. Dan kita sudah masuk di level yang positif dan lebih tinggi. Jadi kalau misalnya udah kembali be mindful, kenalilah kondisi Anda, bukan hanya diri Anda, tapi kondisi kita pada saat kita mendengarkan sesuatu. Kalau wah kayaknya aku tersulut nih, ya udah buru-buru pergi atau buru-buru matiin atau ganti dengan lagu lain. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya, Nia ya. Intinya kita harus sadar apa yang kita dengarkan ya, Maya. Iya. Oke, Mas Daniel Wibowo, silakan. Terima kasih Mbak Gita. Saya ke Mbak Maya, permisi mau nanya. Dari penjelasan di awal tadi, saya jadi melihat ke belakang kok rasanya saya tuh lebih sehat jiwa raga dan sukma ketika dulu aktif di paduan suara gitu. Setelah sekian tahun berhenti kok rasanya ublukuwur, apa bahasa Indonesianya Mbak? banyak emosi lalali yang terjadi gitu. Nah,
apa benar ada hubungannya dengan rutin bernyanyi dengan kesehatan mental, lebih ke mental mungkin ya. Semoga betul istilahnya. Itu saja pertanyaannya. Saya sedang mencari pembenaran untuk ikut paduan suara lagi maksudnya. Terima kasih. Mbak Dila, salam buat Bu Astrid. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Daniel. Saya akan menjadi pendukung Anda nomor 1 untuk Anda rejoining paduan suara. Jadi dulu sebelum saya mengenal Music for Healing, kesehatan saya itu buruk sekali ya. Setiap bulan saya dari SD itu pasti ada waktunya pingsan dan sering sekali nggak masuk sekolah karena ada aja sakit perut lah, ini itu dan sebagainya, sering sekali pusing dan sebagainya. Dan semua itu hilang ketika saya masuk kuliah jurusan musik, di mana saya berlatih harpa itu 6-9 jam sehari. Dan ternyata kondisi itu saya baru menyadari kenapa ada perubahan di fisik saya itu ketika saya belajar Music for Healing. Jadi betul bahwa resonansi suara itu menyehatkan, ya. Kalau paduan suara itu kan Anda memakai resonansi tubuh ya, dan actually itu adalah instrumen yang terutama. Jadi itu sebetulnya Tuhan udah kasih kita tools untuk kayaknya kita udah dikasih obat sebetulnya, bahwa setiap hari manusia itu berbicara, ada yang nyanyi dan sebagainya, itu sebetulnya itu kita udah tanpa kita sadari kita mengobati diri kita sendiri. Bahkan ada ya, kalau tadi Anda menyebutkan mental health ya, gitu. Saya mau sharing satu nih, cepet aja keadaan ya. Anak saya itu punya kadal, ya. Kadal ini saya nggak berani pegang, tapi pada suatu hari si kadal ini udah kayak sesak napas, kayaknya udah mau lewat lah gitu ya. Terus anak saya bilang, mama tolong pegang ini. Waduh, saya panik juga ya, tapi ya mau nggak mau udah saya taruh di dada saya gini ya. Terus saya ingat bahwa resonansi itu baik. Kemudian saya mulai nyanyi solmisasi, jadi solfeggio ya, do re mi fa sol la si do. Saya humming gitu ya, dan saya memberikan intensi saya kepada si kadal ini. Gitu terus selama bermenit-menit ya. Dan puji Tuhan dengan sangat ajaib, tiba-tiba kadalnya sehat kembali. Kira-kira gitu. Jadi yakinlah bahwa keinginan Anda untuk masuk choir lagi itu adalah hal yang benar dan baik. Oke, jadi saya Boleh. kadal berarti ya, Mbak? Kenapa? Berarti saya kadalnya berarti ini ya? Enggak, kamu nggak kadal. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you. Buat teman-teman yang mau ngikutin kelasnya Mbak Maya, nanti ada di link ya dari admin kita. Di situ Mbak Maya juga menjelaskan tentang sound, musik, dan frekuensi. Juga ada healing harp session-nya. Jadi memang harpa yang khusus untuk healing, nanti bisa diikutin ya. Oke, terus Krista. Silakan Krista. Selamat malam. Aku mungkin mau nanya untuk Mbak Maya ya. Jadi gini, to be honest, aku tuh punya mental issue gitu ya. Aku nggak bisa sebutin di sini, tapi that mental issue tuh affect my mood gitu. Jadi my mood tuh drastically changes gitulah ya. Nah, oftentimes gitu, aku memang mengekspresikan apa yang aku rasakan itu lewat lagu gitu. Aku tuh agak sulit untuk mengekspresikan itu ke, misalnya aku marah sama orang gitu ya. Aku tuh nggak bisa mengekspresikan marah itu ke orang itu gitu. Tapi instead aku mengekspresikan itu dengan posting that song gitu di sosial media gitu, supaya orang itu tuh kayak ngebaca dan ngelihat kalau aku tuh marah gitu. Nah tapi sebenarnya this kind of act itu kan nggak bijak lah ya, apalagi untuk kita yang mungkin bekerja secara profesional gitu. Takutnya kan nanti mungkin orang kantor bisa melihat gitu, atau mungkin bos kita melihat gitu. To be honest, buat aku tuh kayak mindful before listening to song tuh kayak susah gitu, karena menurut aku tuh kayak
setiap kali aku merasakan satu emosi itu aku langsung buru-buru cepet-cepet dengerin lagu yang mengekspresikan apa yang aku rasa gitu. Nah, mungkin aku pengen tahu gitu, gimana sih caranya supaya kita mungkin bisa kayak stop bentar gitu, terus kita bisa being mindful sebelum kita bisa mendengarkan lagu itu dan nggak jadi yang kayak posting dan segala macam gitu loh Mbak. Oke. Thank you. Oke, terima kasih. Aku langsung jawab ya. Sebelum ke bagaimana caranya, saya mau share sebuah knowledge bahwa mungkin ada yang pernah mendengar dan ini kata karma. Pernah nggak ada yang tahu kata karma? Jadi karma itu adalah teorinya seperti ini. Apa yang keluar dari diri kita akan kembali ke kita. Oke. Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa karma itu hanya sesuatu yang buruk ya. Tapi ternyata karma itu ada juga yang baik. Nah, hubungannya dengan ini adalah karma itu bukan hanya sesuatu yang keluar kita ucapkan, tetapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan pun juga akan kembali ke kita. That's the law of the universe. Ya. Nah, kemudian itu adalah satu hal. Hal kedua, saya mau membagikan pengetahuan kepada Anda bahwa otak kita itu dan subconscious kita itu adalah istilahnya dia kayak butler kita ya. Jadi dia akan menurut dengan apapun yang kita ucapkan. Oke? Jadi ingat aja begini, saya ada satu again ya, suatu kejadian dalam hidup saya bahwa ada anggota keluarga saya, anak saya sih gitu ya, yang ada di sebuah keadaan, misalnya sebuah hubungan atau sebuah kondisi lah seperti itu ya. Saya nggak setuju dengan kondisi ini, apa yang dia lakukan gitu ya, dan saya marah dan saya memberitahukan, memberi nasihat dan sebagainya, tapi nggak pernah diturutin ya. Akhirnya saya ingat tentang kondisi ini dan saya kemudian merubah sikap saya. Saya mengatakan hal yang baik. Jadi saya mengatakan bahwa I'm sending you love. Dan saya memaafkan kamu. Walaupun hati kecil saya itu kayaknya bertolak belakang ya, tapi saya terus mengatakan itu terus setiap hari. Ada kali sampai kalau dihitung ya sampai ribuan kali ya. Akhirnya otak saya dan alam bawah sadar saya berbalik. Jadi percaya dan kemudian in harmony dengan bahwa oke, saya memaafkan dan menerima dan gitu. Seperti itu. Jadi ada hal-hal dalam hidup kita yang kita juga harus mau melakukan, bahwa saya sadar saya mungkin nggak suka dengan sebuah kondisi ya, tapi kesadaran yang terpenting adalah bahwa saya mau merubah itu dan saya mau berlatih untuk merubah itu. Kira-kira begitu sih Mbak. Tapi kalau misalnya Mbak masih kurang puas dengan jawaban ini dan mungkin nanti mau menghubungi saya supaya kita bisa ngobrol lebih panjang, silakan nanti bisa diberikan oleh tadi kalau nggak salah udah ada linknya ya, menghubungi saya di mana. Gitu Mbak, ada yang mau didiskusikan lagi atau mau ditanya dulu? Nanti jadi panjang. Oh iya, oke. Ini aja kali ya, cek di link yang tadi di-share. Thank you Ya, ya. nanti di-share lagi linknya ya. Bisa DM ke Mbak Maya juga. Mungkin aku mau nambahin juga, Mai. Ini minta konfirmasi dari kamu juga ya, bahwa pada saat kita marah itu, badan kita kan masuk ke mode fight and flight ya, mode stres gitu. Jadi marah itu nggak cuman it's not about the other party, orang yang lain itu yang kamu marahi yang akan mendapatkan kejelekannya. Tapi pada saat kita marah, yang pertama kali mendapatkan efek buruknya adalah diri kita sendiri gitu. Karena pada saat kita marah, tubuh kita ada di
fight and flight and freeze mode gitu. Itu adalah mode stres gitu. Dan pada saat kita keep marah terus, berarti kan badan kita stuck di mode stres itu. Dan pada saat kita stres, tahu sendiri kan penyakit akan bermunculan gitu. Apapun bentuk penyakit itu kebanyakan awalnya dari stres. Dan ternyata tanpa kita sadar, stres itu kita yang bikin sendiri dengan kita marah-marah itu tadi gitu. Jadi mungkin ada baiknya kita mulai menyadari kapan kita marah tanpa harus marah di dalam gitu. Maksudnya marahnya hanya untuk membenarkan situasi yang terjadi, tapi di dalamnya sebenarnya udah nggak marah. Dan memang susah, Krista. Tadi Krista bilang ya, susah untuk stop dulu sebelum terus posting atau memforward musik yang merefleksikan kemarahan kamu. Memang susah karena harus dilatih gitu. Karena kita dari kecil tidak terbiasa untuk berjeda, kita tidak terbiasa untuk stop. Jadi memang harus dilatih. Makanya Mindful Act dengan komunitas ini, komunitas teman Mindful Act itu selalu menyarankan dan ngojok-ngojoi, ayo latihan itu harus setiap hari, latihan kesadaran, latihan mindfulness. Gitu nggak, Mai? Betul. Mungkin aku tambahin ya sedikit ya, bahwa gini, apa yang masuk ke dalam diri kita itu harus keluar. Jadi kondisi yang terbaik dan yang paling sempurna adalah bukan kita menjadi imun, bukan kita tinggal di dalam bubble, kita nggak marah, kita nggak merasakan emosi, kita nggak sakit, bukan itu. Tetapi apapun yang masuk, itu mudah keluar. Saya katakan mudah ya. Jadi apapun yang masuk, apakah itu makanan, apakah itu adalah polusi, apakah itu adalah emosi yang tidak baik, ya, yang masuk, itu bisa kita proses dan itu bisa keluar. Jadi kalau dibilang bahwa, oke, marah itu jelek. Wah, kita nanti bisa jadi sebuah lingkaran yang nggak benar, bahwa kita akhirnya merasa guilty. Saya harusnya nggak marah, tapi saya marah nih. No. Jadi kita harus menerima bahwa nomor satu, manusia itu dilahirkan sebagai being yang negatif. Jadi kalau kita menyadari itu, bahwa dari dulu nenek moyang kita sejak awal peradaban manusia, kita itu selalu harus survive. Jadi kita adalah orang-orang yang harus survive. Dan defense mechanism kita adalah bahwa mungkin kita marah, mungkin kita sedih, mungkin kita melakukan hal-hal yang dianggap negatif. Tapi maybe itu diperlukan untuk kita membuang si marah atau si apapun perasaan itu yang masuk ke dalam kita. Nah, dengan berlatih, dengan menyadari ini dan kita kemauan kita untuk berlatih, that is the first step. Untuk apa? Untuk kita bisa mencari solusi dan sadar bahwa oke, gue mau marah nih. Gue cari apa ya? Gue cari bantal kayak untuk ditonjok-tonjok atau apa? Sebuah outlet. Yang kemudian berikan waktu untuk kamu. Berikan waktu untuk diri kamu. Kalau saya punya formula 2, 4, 6, 8. Ya. 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam nggak hilang, saya akan melepas itu. Jadi saya udah punya agreement nih dengan diri saya sendiri, dengan alam bawah sadar saya. Mai, boleh kamu marah, kasih waktu kamu 2 jam. Ya, atau apapun masalah itu 2 jam. 2 jam nggak lewat, aku masuk ke 4 jam. Kalau aku rasa ya itu udah keterlaluan, oke, ya udah 4 jam aku stop dan aku let go. Gitu. Jadi aku punya agreement dengan diri aku sendiri. Karena aku tahu bahwa aku perlu menerima dan aku perlu memproses. So I'm giving time for myself untuk memproses ini. Tapi aku juga mencari how do I process it, how do I let it go. Seperti itu, apakah lewat musik, apakah lewat nonjok-nonjok bantal atau apapun itu. Ya, tapi kemudian aku dengan sadar juga mau untuk letting go seperti itu. Oke, thank you, Mai. Krista, semoga menjawab ya. Kalau mau langsung DM Mbak Maya boleh loh. Atau teman-teman yang belum join WhatsApp grupnya teman Mindful Act, silakan ya, ada linknya di chat, sebentar lagi akan muncul.
Di situ komunitas teman Mindful Act itu saling ngingetin untuk berlatih kesadaran tiap hari, dan bagi yang baru pun yang belum mengerti berlatih kesadaran tuh apa sih gitu. Kita semua diskusi dan saling apa ya, saling menjadi teman nih, menjadi teman bertumbuh gitu. Jadi buat yang sudah mulai merasa perlu atau pengen tahu atau kayak apa sih gitu, ikut aja dulu di WA grupnya teman Mindful Act. Nanti kita lihat sama-sama di situ, juga kita bisa sharing kita mau ngapain nih nextnya, atau boleh bertanya. Nanti di situ ada Kak Putra juga, Putra Wiramuda sebagai praktisi mindfulness untuk menggawangi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memang arahnya ke mindfulness gitu ya. Terus udah 8:30, tapi nggak apa ya, kita lanjut dulu. Ada satu pertanyaan nih di chat agak panjang, tapi mungkin aku recap ya. Jadi untuk Kak Maya dan Kak Dila, dia singer-songwriter, namanya Yolanda Gea. Yolanda Gea ini singer-songwriter. Yolanda Gea ini yang tadi bilang malah sedih ya dengar Permission to Dance. Yolanda nggak mau buka kamera aja ya? Ngobrol aja gimana? Di sini dia bilang, cara saya mengekspresikan pikiran dan perasaan adalah dengan membuat musik dan lagu, tapi sekarang lagi stuck, nggak ada ide keluar. Meskipun si BTS ya bilang kayaknya jalanin aja karena growth akan kerasa nanti pada saat sudah lewat. Tapi dia lagi berasa, Yolanda lagi berasa di crossroad. Dia nggak yakin nih, can I really continue this? Can I really do what it takes? Am I good enough for that? Itu sering lewat-lewat. Is there any advice on how I should face in this season? Dia berusaha escape, tapi juga capek to face the hardship setiap saat gitu. Kira-kira Mbak Maya dan Mbak Dila ada saran? Mbak Dila dulu kali. Oke, oke. Terima kasih Kak Yolanda untuk pertanyaannya ya. Nah, ini aku sebenarnya cukup menarik ya, karena kamu menyebutkan, Kak Yolanda menyebutkan bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti kayak can I really continue this, can I really do it, am I good enough, itu biasanya muncul ketika sedang stuck gitu ya. Nah, ini bisa jadi memang Kak Yolanda ini sedang stuck karena ada pikiran-pikiran negatif seperti itu gitu ya. Nah, ini gimana ya, kan kalau mungkin aku jelaskan sedikit gitu ya. Sebenarnya kan apa ya, pikiran kita, perasaan kita itu sangat bisa mempengaruhi perilaku kita gitu ya. Jadi ketika misalnya kita memiliki pemikiran-pemikiran negatif, atau kita mengalami perasaan-perasaan negatif gitu ya. Nah, itu bisa banget mempengaruhi kinerja kita gitu ya, atau mempengaruhi perilaku kita gitu kan. Nah, jadi menurut aku memang akan lebih efektif ketika Kak Yolanda ini perlu nih, kalau yang dari aku lihat ya, dari ceritanya Kak Yolanda gitu, aku ngerasa Kak Yolanda perlu banget nih untuk menguraikan pemikiran-pemikiran negatif ini gitu ya. Asalnya dari mana? Apakah mungkin ada kaitannya dengan kejadian di masa lalu gitu ya, yang membuat Kak Yolanda punya pemikiran-pemikiran negatif seperti ini. Nah, itu perlu banget nih untuk dicari gitu ya, sumbernya ini dari mana. Nah, kemudian nanti setelah menemukan gitu ya sumbernya dari mana, oke, mungkin ini ada kejadian di masa lalu nih, mungkin yang membuat Kak Yolanda memiliki pikiran seperti itu misalnya. Nah, kemudian Kak Yolanda juga perlu nih untuk belajar mengubah pemikiran negatif yang dipunya kayak gitu. Nah, memang agak susah ya kalau kita berusaha untuk mengubah pemikiran negatif kita gitu ya. Mungkin akan lebih mudah untuk dijalani ketika ini dilakukan dengan bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater kayak gitu. Nah, kalau saranku sih mungkin kalau apa ya, bisa banget nih Kak Yolanda untuk konsultasi gitu ya dengan profesional gitu untuk membantu menguraikan pemikiran negatifnya ini dan kemudian mengubah pemikiran negatifnya ini gitu ya. Nah, harapannya nanti itu bisa mengubah perilaku juga gitu ya. Jadi harapannya bisa meningkatkan ini juga kreativitas juga gitu, meningkatkan
insight, nggak stuck lagi seperti itu. Kalau dari aku sih itu ya yang aku amati dari ceritanya. Oke, sekarang aku ya. Oke, kalau aku tadi sambil nyatetnya ada beberapa pointers ya. Nomor satu menurut saya sih Yolanda, you need to embrace yourself. Ketika kamu lagi kreatif, di embrace, dan ketika lagi stuck, embrace aja juga. Because it's okay. Being stuck is okay. Kita itu adalah human being yang kita nggak pernah kita nggak bisa cuma satu hal gitu loh. Bahkan kita tuh sebetulnya kita merasakan mungkin multiple layers of emotions, kita merasakan multiple layers of macam-macam di dalam hidup kita. Ya jadi menurut aku ya udah, kalau lagi nggak kepengen nulis musik, ya aku nggak tahu nih backgroundnya, apakah kamu lagi sekolah musik atau apa, aku nggak ngerti ya. Tapi kalau nggak, apapun yang kamu lagi pengen lakukan sekarang, do it gitu. Jadi give yourself permission to stop writing music dulu sekarang. Jadi giving permission itu bukan cuma untuk melaju dan melangkah, tapi juga if you want to stop, it's okay. It's okay to stop. Dan mungkin kamu lagi kepengen mungkin masak atau mungkin melakukan apa, maybe that's your other passion, jadi it's okay juga to do it. Nah kalau pertanyaan kamu, apakah ini meant to be atau enggak ya, sebetulnya kalau saya sendiri, pengalaman saya adalah bahwa semua yang saya kerjakan itu acuan saya hanya satu. Apakah saya melakukannya dengan passion atau enggak? Jadi ketika saya melakukannya dengan passion, there's no stopping. Karena apapun, seberat apapun, sebesar apapun effort yang saya harus lakukan, saya melakukannya dengan bahagia. Itu kalau saya, ya. Jadi ini saya sharing ya. Dan kemudian kalau pertanyaan kamu, are you good enough? Nah, waktu saya sekolah musik, profesor saya itu pernah bilang, ini profesor saya untuk kelas composition ya. Jadi composition itu jadi kita mesti bikin musik nih. Dia bilang gitu, satu hal yang kamu harus lakukan adalah berlatih. Berlatih gimana nih? Berlatih karena gini, musik itu terdiri dari motif-motif. Musik itu terdiri dari pola-pola ya. Ini kita masuk ke music analysis ya. Jadi ada yang naik 2, turun 1, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah pola-pola kecil, dan pola-pola kecil itu benar kata Mbak Dila tadi, bawa aja notebook dengan kamu, notebook kecil aja, ya, yang mana kamu tulis naik 2, turun 1, dengan kata-kata aja, atau bahkan dengan grafik, apapun yang membuat kamu mengingat pola itu. Ya, kalau misalnya sering bikin musik kan pasti ada apa kan, kamu akan bisa melakukan gitu. So just write it down. Nanti at the end of the day kamu bisa lihat kembali. Kenapa? Karena kata profesor saya, dan saya truly percaya gitu ya, bahwa semuanya itu bisa terjadi dengan latihan. Dan satu hal menurut saya, orang yang ini kita ngomongnya dalam konteks klasik ya, musisi yang masuk dan bisa main di Carnegie Hall, ya, ini di Amerika, di sebuah gedung konser yang sangat prestisius, itu adalah musisi-musisi yang mempunyai bakat. Bakat ini hanya 20%, 80% adalah konsistensi dan kegigihan disiplin kita untuk berlatih. Kira-kira begitu. Jadi itulah yang kenapa saya tuh cinta banget sama musik. Karena musik itu mendasari semua pemikiran-pemikiran saya tentang hidup gitu. Bahwa semua itu hanya latihan. Because nobody is perfect. But we can always latihan and we can always try again. Gitu, Mbak Dila, betul ya? Oke, terima kasih. Terima kasih, Yolanda. Thank you so much. Oke, Yolanda, mungkin juga be kind to yourself, love yourself. Tadi kata Maya juga ya, jangan terlalu memaksakan diri dan jangan terlalu
apa ya, mungkin yang membuat kamu stuck karena kamu sangat pengen membuat musik yang bagus, keren dan sesuatu gitu. Jadi kayak terlalu banyak beban yang kamu taruh di pundak kamu sendiri gitu. Mungkin kamu harus lebih baiknya lebih rilis, lebih santai, lebih mendengarkan diri kamu sendiri. Ini lagi pengen apa sih gitu, kayak tadi Mbak Maya bilang gitu, naik 2 turun 1 atau apa gitu. Tapi tanpa perlu memberikan beban yang terlalu berat di apa yang sedang kamu kerjakan itu gitu. Mungkin itu akan membantu. Dan tadi yang Dila bilang juga, kalau memang merasa perlu konsultasi untuk mengurai itu, konsultasi aja, karena konsultasi itu basically ngobrol ya, Dil ya gitu. Maksudnya kita kayak didengarkan supaya kita jadi mendengar isi kepala kita sendiri, supaya kita bisa mengurai apa yang ruwet itu gitu kan ya. Betul. Oke. Peluk Yolanda. Terima kasih ya. Oke, udah mau 2 jam ya. Kayaknya kita perlu wrap up. Teman-teman yang tadi udah share jawaban dari prompting jurnal mendengarkan lirik lagu BTS. Terima kasih ya. Tapi maaf nggak sempat dibacain satu-satu karena banyak banget. Mungkin boleh di-share nanti di story Instagram masing-masing apa yang didapat dari sesi malam ini. Jangan lupa mention Mindful X, dan juga kalau merasa ada teman-teman lain, teman-teman yang sekarang hadir ini merasa membutuhkan latihan-latihan seperti ini, boleh di-share juga ke mereka gitu ya. Nah, sebelum kita tutup, aku mau minta Mbak Maya dan Kak Dila untuk memberikan last message nih sebelum kita akhiri sesi malam ini. Oke. Ada pesan-pesan, yes. Oke, aku dulu ya Mbak Vita ya. Boleh, Mai? Ya. Kenali diri kita sendiri ya. Give yourself permission to just be yourself ya. Be imperfect, be someone who just wants to stop now, be someone who love yourself ya. Dari situ dari kita mengakui emosi kita, keberadaan kita, dari situlah kita bisa bangkit ya. Dan jangan lupa selalu lindungi diri Anda lewat musik. Thank you, Maya. Dila? Oke, mungkin dari aku ini ya, buat teman-teman, untuk latihan mindfulness itu memang bukan sesuatu yang instan gitu ya. Itu memang harus dilatih gitu ya setiap hari. Nah, jadi mungkin pesan dari saya, kalau teman-teman memang ini ya pengen banget mulai untuk belajar lebih mindful gitu ya. Sebenarnya belajar mindful itu bisa dari media apa aja gitu ya, termasuk lagu juga gitu. Nah, tadi jadi seperti yang tadi kita lakukan gitu ya, ketika mendengarkan lagu gitu ya, kita bisa merefleksikan gitu ya perasaan kita, kemudian pikiran kita gitu ya. Kemudian hal-hal apa yang muncul, apakah ada insight baru gitu. Nah, itu bisa banget gitu untuk melatih teman-teman untuk semakin mindful atau semakin fokus kayak gitu. Nah, jadi tetap semangat untuk belajar gitu ya, dan harapannya dengan teman-teman bisa latihan setiap hari gitu, atau latihan lebih rutin gitu, teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih mindful. Seperti itu, Kak Vita. Thank you, Dila. Oke. Teman-teman, silakan yang belum gabung di WA grupnya teman Mindful X, boleh ada linknya di chat. Nah, aku mau ngingetin lagi, kenapa kita perlu latihan kesadaran tiap hari sih? Karena memang kita tidak dibiasakan, tidak dididik untuk sadar dari kecil gitu. Emang ini sesuatu yang perlu kita latih dari sekarang saat kita udah tahu manfaatnya gitu. Apa sih manfaatnya sadar? Itu pada saat kita menyadari apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di perasaan kita, apa sensasi tubuh yang kita rasakan, kita jadi lebih tahu apa yang kita butuhkan. Pertama itu. Kemudian kedua, kita jadi lebih tahu
itu sadar diri ya. Kita jadi menyadari apa yang aku butuhkan karena aku menyadari apa yang terjadi di diriku, di dalam dan di luar. Kemudian dari situ kita jadi sadar gimana caranya berelasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, dari orang-orang terdekat, di keluarga, sampai orang-orang di kantor misalnya. Dan dengan berelasi secara sadar, berhubungan dengan orang lain secara sadar itu yang pasti meminimize konflik-konflik, meminimize masalah yang makin lama makin bergulung gitu. Dan nantinya setelah kita terbiasa melakukan sadar diri dan sadar berelasi itu, kita juga bisa sadar dampak apa yang bisa kita bawa ke lingkungan kita, ke masalah lingkungan ya, environment, atau bahkan ke negara kita. Kita sebagai bangsa Indonesia apa sih yang bisa saya bawa gitu, menyadari apa yang bisa saya contribute. Kemudian untuk semesta juga, apa kontribusi apa yang bisa saya berikan. Itu sadar dampak. Nah, latihan kesadaran ini memang perlu continue, bukan pil ajaib gitu. Perlu dilatih setiap hari karena kita manusia terbiasa untuk reaktif, maka saat kita melatih kesadaran kita, kita memberikan latihan untuk otot mental. Jadi nggak cuma otot badan yang kita latih, tapi otot mental supaya dia terbiasa untuk jeda dulu, berhenti dulu. Jadi terbiasa untuk mengambil jarak, mengambil waktu jeda supaya reaktivitas tadi tidak langsung keluar gitu ya. Dan dengan mengambil jeda dan jarak itu, pikiran kita juga lebih jernih. Jadi nggak ruwet dengan segala macam ribuan pikiran yang kemudian berkolaborasi dengan ribuan perasaan, jadi ruwet banget. Tapi dengan jeda, semuanya jadi kayak kalau gelas isi tanah dan air tuh tanahnya lama-lama turun gitu ya. Jadi lebih jernih, kita jadi lebih bisa melihat, membaca situasi, lebih bisa merespon dengan jernih gitu. Nah, kalau dari Mindful Act kita bilangnya dengan berlatih kesadaran kita bisa menjadi, masing-masing dari kita bisa menjadi arsitek kebahagiaan diri kita sendiri gitu. Nah, Mindful Act itu kita tuh teman tumbuh gitu. Jadi kita pengen teman-teman tuh tumbuh bareng sama kita, dan kita punya www.mindfulact.com. Di mindfulact.com itu ada kelas-kelas yang isinya latihan-latihan kesadaran. Intinya latihan ya, nggak cuma ilmu knowledge tapi latihan kesadaran dari berbagai area kehidupan gitu. Ada finansial, ada musiknya Mbak Maya tadi ada di situ juga. Terus dari dari kehidupan percintaan gitu ya, relationship, kehidupan pernikahan, itu ditunggu ya, itu sebentar lagi akan muncul kelasnya di bulan Desember ini. Nah, itu dengan kelas-kelas itu kita pengen jadi teman tumbuhnya teman-teman, karena you can access it anytime anywhere, kapanpun dirasa perlu, cari yang cocok, oke langsung kamu ambil di situ. Dan selain itu kita juga punya komunitas yang bareng-bareng menjadi teman tumbuh tadi gitu, bareng-bareng bertumbuh dan belajar. Oke, itu aja malam ini. Terima kasih banyak, udah hampir 2 jam nih, nggak kerasa. Aku boleh minta yang berkenan membuka kamera, kita foto bareng dulu yuk, supaya bisa diposting. Sudah siap? Oke. Ini makin banyak yang buka kamera. Thank you. Halaman pertama ya. Ya, thank you. Halaman kedua. Oke. Teman-teman jangan lupa share di IG masing-masing ya, dan jangan lupa tag Mindful Act. Terima kasih banyak Mbak Maya, terima kasih banyak Mbak Dila, terima kasih teman-teman. Terima Terima kasih. kasih. Sehat-sehat semuanya. Selamat istirahat. Malam. Sehat-sehat. Istirahat semuanya. Terus.